Asuransi sendiri bagaimana Anda menyikapinya dalam hal pengelolaan investasi di asuransi sendiri, seperti apa? Ya, kalau boleh saya bilang bagi dua ya, artinya secara umum di asuransi jiwa itu terbagi kepada investasi yang dikelola untuk membackup liabilitas. Yes. Nah, kalau untuk membackup liabilitas di luar unit link, itu kan unit link lebih ke arah mark to market ya. Kalau untuk jangka panjang biasanya kami lebih banyak ke fixed income. Kalau suku bunga naik biasanya cenderung adalah market obligasi ini cenderung turunlah harga. Yeah. Tapi yang kami atur adalah lebih ke arah kuponnya. Karena kan YTM-nya itu sebenarnya tidak terganggu langsung gitu ya. Tetapi yang kami jaga adalah asset liability management termasuk juga duration mismatch-nya gitu. Jadi lebih longer term daripada obligasi sangat membantu. Jadi dalam proses tadi sebetulnya untuk kepada obligasi yang kami miliki misalnya apalagi di average itu tidak langsung terkena kepada profit karena kepada other comprehensive income di ekuitas di balance sheet-nya. Nah, memang benar kalau misalnya ada kenaikan suku bunga market obligasi atau saham juga terganggu. Tapi kalau misalnya yang sebetulnya untuk pricingnya kami justru kalau suku bunga rendah itu yang lebih berat karena nanti premi asuransi rate-nya itu bisa lebih mahal. Nah ini sebenarnya kami mengelola dalam arti secara keseluruhan itu balancing antara memang makro mempengaruhi tetapi kami lebih seleksi bahwa untuk membackup untuk jangka panjang atau liabilitas jangka panjang adalah lebih banyak kepada ke obligasi baik pemerintah maupun di corporate. Tapi untuk yang kembali lagi untuk yang di luar tradisional apalagi misalnya untuk unit link itu memang kami bisa sediakan, artinya kalau fixed income-nya berpengaruh bisa saja pindah ke money market gitu ya, ataupun ke pasar uang gitu. Itu yang bisa jadi pilihan dari Berarti ada nasabah. indikasi bahwa dari Afris atau perseroan sendiri akan melakukan switching portfolio untuk adjusting ini dan adjusting uncertainties yang ada dalam kenaikan suku bunga tinggi ini, Pak? Kalau Atau untuk seperti apa? yang tadi fund untuk ke jangka panjang kami konsisten lah kepada fixed income karena tidak terlalu terpengaruh kepada premi maupun kepada investasinya sendiri. Tapi kalau yang kami sediakan tadi switching adalah bagi pandangan di nasabahnya. Daripada mungkin terkena gitu ya, NAV-nya mungkin ada penurunan, lebih baik kami bisa tawarkan bisa pindah nggak sebagian untuk ke pasar uang sehingga lebih stabil, lebih balance. Penyesuaian ya mengenai uncertainty yang ada. Baik, menarik sekali Pak Simon, saya akan ke Pak Iwan. Nah, menghadapi era suku bunga tinggi ini dan masih begitu banyak uncertainties di makroekonomi global sendiri, dari Barry Life Insurance sendiri menghadapinya seperti apa Pak dalam hal pengelolaan portofolio investasi di perseroan Anda? Ya, terima kasih Mbak Sabrina. Jadi memang kalau di Barry Life ini kita sudah menyusun kebijakan investasi ya. Sejak awal dan kebijakan investasi ini memang sudah kita sesuaikan dengan karakteristik liability yang ada di Barry Life. Yang mungkin akan berbeda dengan perusahaan asuransi lain itu ya. Nah di Barry Life sendiri kita melihat bahwa kebijakan investasi ini memang kita susun dengan mengacu kepada karakteristik liability nasabah. Tapi kita juga harus perhatikan kualitas asetnya, kemudian likuiditasnya, dan juga kapan jatuh temponya sehingga kita pada saat nasabah jatuh tempo kewajibannya kita bisa memenuhi tepat waktu. Nah ini menjadi hal-hal yang kita pertimbangkan selain juga memang kita akan mengoptimalkan hasil investasi. Jadi memang kami melihat dengan adanya kecenderungan mulai melandai gitu ya. Tingkat suku bunga ini memang ini sangat baik membantu kami karena dengan melandainya ini kita lebih bisa memprediksi market value dari bonds yang kita punya sekarang ini. Dengan adanya ekspektasi ini kalau saya melihat memang sepertinya sudah di factor in gitu ya di dalam terutama kalau kita bicara mengenai pasar surat utang negara atau corporate bonds. Karena kalau saya lihat proses yang pergerakan harga ini sudah mulai factor in ekspektasi ini. Nah memang ini kapan ini dilakukan ini juga harapannya memang ini tidak terlalu banyak berubah dari ekspektasi sehingga memang pasar bonds paling enggak itu lebih stabil buat memastikan bahwa hasil investasi itu bisa kita harapkan sesuai dengan ekspektasi kita. Itu mungkin Mbak kalau di Barry Life. Baik. Dalam hal ini Pak Iwan, mungkin ini saya akan beralih ke isu lainnya dan nanti juga akan saya tanyakan juga mungkin ke Pak Simon. Salah satu topik yang menjadi perhatian di stakeholder industri perasuransian ini belakangan adalah tentang rencana OJK nih Pak Iwan untuk memberlakukan kenaikan modal di sektor perusahaan asuransi jiwa, asuransi umum hingga reasuransi. Ini mungkin sedikit saya bacakan saja bahwa AJI berharap ada penyesuaian kembali
untuk rencana ketentuan modal bagi perusahaan asuransi jiwa dari 1 triliun di 2008 kembali menjadi 500 miliar rupiah di akhir 2030 nih ya Pak Iwan. Bagaimana pandangan Anda terhadap usulan ini serta bagaimana sebenarnya evaluasi kesiapan pemenuhan permodalan di BRI Life sendiri? Ya, jadi kalau kita lihat ini kan memang isu yang sedang hangat-hangatnya di industri gitu ya. Kalau saya lihat memang tujuannya tentu dalam bayangan saya adalah ini untuk memperkuat permodalan di industri asuransi sehingga harapannya kemampuan untuk menutup risiko itu menjadi makin besar. Yang kedua, kalau saya melihat bahwa memang tujuannya adalah untuk mendorong governance yang lebih baik gitu ya. Karena biasanya kalau pemegang saham menaruh uang yang lebih besar, harapannya dia juga akan memastikan bahwa pengelolaannya lebih baik. Nah, memang saya melihat bahwa sementara ini kenaikan kenaikan permodalan ini akan sangat mendorong ke arah sana. Memang ini harus di-combine juga dengan dua aspek lain yang menurut saya juga sama pentingnya gitu ya. Yang pertama adalah memang mendorong kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan proses-proses yang memenuhi unsur-unsur governance yang baik dengan disiplin. Karena hal ini tentu kadang-kadang kita ditabrakin dengan pencapaian target gitu ya. Ini mau pencapaian target atau kemudian governance seperti apa. Nah ini harusnya oleh pelaku usaha itu dilakukan dengan disiplin meskipun kondisi pasarnya akan berbeda. Yang kedua memang kalau saya melihat memang proses pengawasan yang dinamis dari regulator itu menjadi suatu kebutuhan. Jadi tidak hanya pengawasan pada saat misalnya berdasarkan data akhir bulan gitu ya. Tapi sebenarnya hal-hal dinamis yang ada di pasar itu harusnya sudah bisa dilakukan pengawasan oleh regulator dan dengan demikian kita akan lebih siap untuk menghadapi potensi ke depan yang terjadi. Nah, dua hal ini saya lihat menurut saya menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Nah, di BRI Life sendiri Mbak, kami sebenarnya tidak terlalu banyak concern karena sampai akhir Mei itu ekuitas kami itu sudah hampir sekitar 5,9 triliun gitu ya. Jadi sekitar 8 triliun. Jadi tidak menjadi masalah sebenarnya untuk hal seperti itu. Cuma memang kita melihat bahwa pertumbuhan di pasar ini memang tentu akan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya dengan penetapan ini. Harus ada aspek-aspek lain yang diperhatikan dengan sejalan dengan pemberlakuan kenaikan modal yang di seluruh perusahaan asuransi jiwa. Dari Afri sendiri tanggapannya seperti apa Pak mungkin dan bagaimana juga evaluasi kesiapan pemenuhan permodalan di Afri Assurance sendiri? Baik, artinya kalau peningkatan modal wacana ini disikapinya dua. Pertama adalah sebetulnya karakteristik modal ini sebenarnya untuk mendukung juga produk yang dijual ya. Jadi kalau di asuransi jiwa, kalau setiap premi yang kami peroleh sebetulnya kan adalah ada juga cadangan premi. Nah, cadangan premi ini di tahun-tahun pertama kalau kita bicara perusahaan baru lah gitu ya contohnya, pastinya di awal-awal tahun sebetulnya ada kebutuhan modal ataupun RBC-nya bisa saja menggerus modal tersebut gitu ya, yang modal di store-nya. Nah, namun dalam arti kalau misalnya produknya itu mungkin lebih kepada saving plan produk yang lebih ke arah simple gitu ya dan single premium yang tidak ada kewajiban jangka panjang yang lebih besar, itu mungkin lebih mudah ya pengaturan permodalannya. Nah, hal ini juga tadi saya lebih ke arah menggarisbawahi depend on product mix lah. Karena setiap kali penjualan new business pastinya ada mempengaruhi capital strain lah istilah di permodalannya. Nah, Afri sendiri menyikapi ini seperti tadi Pak Iwan sudah sampaikan bahwa kami lebih siap karena kami melihat bahwa bukan setoran modal tetapi adalah ekuitas, total ekuitas. Nah, total ekuitas kami sudah lebih dari 2 triliun yang mana per posisi Mei terakhir sudah siap untuk artinya berkiprah lebih lanjut, going concern kami sudah siap untuk memberikan proteksi jangka panjang kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Simon dan mungkin terakhir juga saya akan tanyakan kembali ke Pak Iwan, bagaimana harapan Anda mungkin Pak dari BRI Life sendiri terhadap dampak dari kenaikan permodalan ini di industri perasuransian karena kita ketahui ini juga sejalan memang dengan regulasi yang ditetapkan OJK ada kenaikan permodalan di industri-industri lainnya seperti perbankan, multifinance, fintech dan lain-lainnya. Tanggapan Anda? Ya, jadi dari BRI Life saya melihat bahwa memang niat tujuan dari kenaikan permodalan ini menjadi sangat baik. Hanya saja memang harus ditopang oleh kenaikan implementasi governance yang baik oleh pelaku usaha dan juga pengawasan dinamis oleh regulator. Yang kedua memang saya juga melihat bahwa memang mungkin perlu dibicarakan atau mendapat masukan dari industri mengenai pentahapan dan juga mengenai besaran gitu ya. Dan yang terakhir mungkin Mbak adalah kita juga berharap bahwa hal ini juga diterapkan dengan sama dengan beberapa industri yang lain.
perbankan sudah duluan betul, tetapi memang kalau kita bisa terapkan sama ini maka kita bisa akan menghindari perangkap-perangkap di mana regulator arbitrase itu di tanda kutip dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab gitu. Jadi perilaku ini hal ini mungkin yang harus dipertimbangkan oleh regulator pada saat menerapkan hal ini. Demikian mungkin Mbak Safira. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan. Jadi memang menyambut baik ya dalam hal ini karena kan tentunya kembali lagi ke tujuan ultimate untuk perlindungan nasabah juga dan perlindungan masyarakat. Dari Afri sendiri seperti apa Pak tanggapannya dalam hal kenaikan permodalan di industri keuangan terutama? Jadi semangatnya sama, sepakat untuk kita perkuat permodalan karena industri asuransi jiwa tentunya memberikan satu proteksi kepada masyarakat dan pengumpulan dana masyarakat ya selain bank, pasar modal maupun dana pensiun. Namun dari penyikapan untuk ini tentunya perlu ada dialog dua pihak bahwa tadi tidak satu faktor saja gitu ya. Dana besar belum tentu juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis gitu. Yang kedua adalah mempertimbangkan juga artinya misalnya kami punya data ada perbandingan modal atau ekuitas di negara-negara Asia khususnya atau Asia Tenggara. Nah beberapa ranging tadi memang berkisar kepada contoh ataupun usulan dari yang sudah beredar gitu ya. Namun kan kembali lagi karakteristik dari pasarnya maupun juga dari produknya kan bisa berbeda. Betul. Nah inilah yang bagaimana memperkuat permodalan iya, tetapi bagaimana juga mengembangkan bisnis yang ada. Termasuk juga governance. Karena governance kalaupun misalnya modalnya besar, governance-nya dan pengawasannya kurang, akan juga berpengaruh buruk kepada... Dan risikonya makan semakin lebih besar lagi tentunya.